Chantal Andere adalah salah satu bintang telenovela asal Meksiko yang memulai karirnya sejak kecil. Meski tak muda lagi, namun namanya masih tetap populer hingga saat ini. Seperti halnya Itati Cantoral dan Ana Patricia Rojo, Chantal Andere juga lebih dikenal dengan peran antagonisnya di berbagai telenovela populer produksi Televisa. Beberapa tokoh antagonis yang diperankannya berhasil membuat publik gregetan, seperti saat menjadi tokoh Angelica Narváez de Santibáñez dalam telenovela Marimar, dan ketika berperan sebagai Estefania Bracho de Montero dalam La Usurpadora atau Cinta Paulina. Jacqueline Chantal Fernandez Andere lahir di Mexico City pada 25 Januari 1972. Dia adalah putri dari aktris legendaris Meksiko Jacqueline Andere dan sutradara film Jose Maria Fernandez Unzain. Sang ibunda, Jacqueline Andere pun tak kalah populer dengan sang putri. Wajahnya pernah muncul di telenovela Angela bersama dengan aktris Angelica Rivera dengan memainkan karakter utama antagonis Emilia Santiana Roldan. Ia juga muncul sebagai Leonor de Montesinos dalam Soy Tu Dueña dan sebagai Brunilda Cuellar atau Matilde Rojas dalam La Mexicana y El Güero. Menuruni darah seni dari kedua orang tuanya, bakat seni Chantal Andere pun sudah terlihat sejak ia kecil. Untuk menyalurkan bakatnya, kedua orang tuanya kemudian mendaftarkan Chantal di kelas balet Roberto Ayala. Chantal juga mengikuti pendidikan di pusat pelatihan televisi dan mengambil kelas menyanyi dengan Willy Gutierrez. Selain itu, Chantal juga mengambil kelas drama untuk memperdalam kemampuan aktingnya. Chantal Andere memulai debut aktingnya pada usia 16 tahun di telenovela Dulce Desafío bersama dengan Adela Noriega. Dilanjutkan dengan Un Rostro en Mi Pasado. Pada tahun 1990, Chantal memulai karirnya sebagai penyanyi dengan mengeluarkan album bertajuk Regresa. Kemudian pada tahun 1992, ia merilis album keduanya yang berjudul Chantal, di mana salah satu singlenya yang berjudul Entre tú y yo merajai tangga lagu di Meksiko usai dipilih oleh produser Ernesto Alonso sebagai lagu tema pembuka untuk telenovela Triangulo. Pada tahun 1995, Chantal merekam album ketiganya sekaligus album terakhirnya yang berjudul Tentaciones. Meskipun teknik dan kualitas vokalnya mendapat pengakuan dari berbagai pihak, namun Chantal sendiri merasa lebih nyaman di dunia seni peran. Akhirnya, Chantal pun menuruti kata hatinya dengan meninggalkan dunia tarik suara dan meluangkan seluruh waktunya untuk akting. Pada tahun 1991, Chantal Andere mendapatkan peran utama pertamanya dalam telenovela Madres Egoístas. Chantal Andere mulai mendapatkan peran antagonis utamanya melalui telenovela Los Parientes Pobres pada tahun 1993, yang dilanjutkan dengan peran Angelica Narváez de Santibáñez dalam telenovela Marimar pada tahun 1994 bersama dengan Thalia dan Eduardo Capetillo. Saat membintangi telenovela Marimar inilah, Chantal mengaku memiliki kenangan yang tak terlupakan. Diakui Chantal, salah satu adegan yang paling diingatnya, yang juga menjadi salah satu adegan paling ikonik dari telenovela tersebut, adalah ketika ia berperan sebagai tokoh Angelica yang melemparkan gelang ke dalam lumpur dan Thalia yang berperan sebagai Marimar harus mengambil gelang itu dengan mulutnya. Banyak yang tidak mengetahui kalau lumpur di mana Thalia harus mengambil gelang tersebut telah diganti dengan coklat yang penampakannya seperti lumpur yang kotor. Namun, saat adegan pembalasan dendam Marimar, di mana tokoh Angelica yang gantian harus mengambil surat-surat yang dilemparkan Marimar dari dalam lumpur,
Lumpur yang digunakan ternyata lumpur sungguhan, bukan coklat seperti halnya Thalia. Pasalnya, lokasi syuting yang berbeda dengan scene saat Thalia harus mengambil gelang dari lumpur membuat pihak produksi mengalami kesulitan untuk mendapatkan coklat sebagai pengganti lumpur. Namun, demi profesionalisme, Chantal tetap melakukan adegan tersebut dengan sungguh-sungguh, meskipun menggunakan lumpur sungguhan. He hecho tantas cosas malosas, pero sin duda creo que una escena que al público por lo menos le quedó grabada y sigue estando muy de moda, y hace como unos 2 o 3 años la gente empezó a sacar muchos memes de eso, que es en Marimar, cuando le aviento a Thalía la pulsera al fango y hago que la recoja con la boca. Yo cuando la grabamos claramente no teníamos idea que 25 años después la gente haciendo memes, hay unos títeres que hicieron con nosotras fantástico, increíblemente bien hechos, tan bien hechos, y me parece increíble que esa escena la gente la siga recordando, y a mí en la calle me paran y me dicen algo y es mucho con esa escena. ¿Sí era tierra? Lo que yo mordí sí era fango y ella con un poquito de chocolate de ese que parece tierrita como arenosa. No, la verdad es que no es en mala onda ni piensen que era la sangrona, nos hicimos muy amigas y hasta la fecha somos amigas, pero ahí se dieron las condiciones porque este chocolate de la señora mayor no, pues daba mucho el tipo de la arena que estábamos grabando en Ixtapa. Y cuando lo hicimos, ya mi escena, la venganza de ella, fue en una casa acá en el norte de la Ciudad de México. Pues era un jardín de una casa donde quitaron pasto y echaron agua, y hay precios ahí. Sukses dengan Marimar, Chantal melanjutkan peran antagonisnya dalam telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma dan Sentimientos Ajenos. Pada tahun 1998, Chantal mendapatkan peran sebagai Estefania Bracho de Montero dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina bersama dengan Gabriela Spanik dan Fernando Colunga. Akting Chantal sebagai Estefania Bracho yang prima membuat namanya mendapatkan perhatian khusus dari para pecinta telenovela dunia. Melalui peran antagonis di telenovela ini pula, semakin mengukuhkan Chantal sebagai salah satu pemeran antagonis papan atas telenovela Meksiko, bersama dengan Ana Patricia Rojo dan Itati Cantoral. Usai membintangi La Usurpadora, Chantal kemudian membintangi setidaknya 13 telenovela lainnya, 11 di antaranya sebagai pemeran utama antagonis. Pada awal tahun 2000-an, Ibunda Chantal, Jacqueline Andere, mengenalkannya pada produser Roberto Gomez Fernandez, yang merupakan putra dari aktor dan komedian legendaris Meksiko, Roberto Gomez Bolaños Chespirito. Bukan hanya itu, Jacqueline bahkan mempersiapkan kencan pertama dua muda-mudi itu, hingga keduanya sukses menjadi pasangan kekasih. Sebagai anak-anak selebritis, Chantal dan Roberto Gomez Fernandez harus merahasiakan hubungan mereka untuk menghindari skandal, mengingat besarnya perhatian publik dan media kepada keduanya. Setelah 10 bulan menjalin asmara, kemudian pada 24 November 2001, mereka pun menikah dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh kerabat terdekat mereka. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Chantal Andere dan Roberto berlangsung romantis. Chantal bahkan telah merencanakan kehamilannya usai menyelesaikan novela Barrera de Amor. Sayangnya, sebelum rencana Chantal Andere terrealisasi, pada tahun 2006, Chantal dan Roberto memutuskan untuk bercerai dengan damai. Kepada media, Chantal dan Roberto mengungkapkan kalau perceraian itu dilakukan atas kesepakatan bersama. Namun menurut rumor yang beredar, perceraian tersebut terjadi dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Roberto di belakang Chantal. Usai bercerai, Chantal menenangkan dirinya di rumah sang ibunda untuk beberapa lama. Setelah kondisi psikisnya mulai pulih, Chantal pun berusaha move on dengan kembali menyibukkan diri di industri hiburan Meksiko. Pada awal tahun 2008, seorang teman mengenalkan Chantal Andere pada seorang pria yang berprofesi sebagai kolektor barang-barang antik bernama Enrique Rivero Lake. Tidak butuh waktu lama bagi Enrique untuk menaklukkan hati Chantal. Hanya hitungan bulan, keduanya pun mulai menjalin kasih.
Beberapa lama kemudian, Chantal Andere mengumumkan kehamilannya dengan sang pacar. Pada Desember 2008, Chantal Andere dan Enrique Rivero Lake pun melangsungkan pernikahan sipil secara sederhana, di mana aktris Angelica Rivera menjadi salah satu saksi pernikahannya. Pada 7 Maret 2009, seorang putri cantik pun lahir dan diberi nama Natalia. Kemudian pada 7 Mei 2014, lahir sang putra yang diberi nama Sebastian. Pada 15 September 2018, Chantal Andere dan suaminya, Enrique Rivero Lake, yang tengah menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Meksiko di Palacio Nacional atas undangan Presiden Peña Nieto, yang saat itu masih menjadi suami Angelica Rivera, sahabat Chantal, kepergok kamera tampak seperti sedang bertengkar, tepat menjelang detik-detik peringatan kemerdekaan Meksiko. Video itu dengan cepat menjadi viral di media sosial, hingga memunculkan gosip miring terkait rumah tangga mereka. Namun, baik Chantal maupun sang suami, keduanya sama-sama membantah kalau mereka terlibat pertengkaran seperti yang terlihat dalam video. Menurut Chantal, saat itu mereka hanya sedang bercanda. Selain itu, Chantal juga meyakinkan kalau rumah tangganya baik-baik saja. Pada 16 Oktober 2020, Chantal Andere yang tengah mengikuti program reality show Tu Cara Mi Sueña di jaringan Univision di Miami, tiba-tiba mengumumkan kalau dirinya positif terinfeksi COVID-19. Meski positif COVID-19, namun melalui Instagram pribadinya, Chantal menegaskan kalau dirinya tidak memiliki gejala selain batuk yang hampir tidak terasa. Meski demikian, dia harus tetap istirahat dan mengkarantina diri untuk menghindari kemungkinan apapun. Akibat positif COVID-19 yang diderita Chantal Andere dan sejumlah pengisi acara lainnya, Univision pun terpaksa menunda pelaksanaan program reality show Tu Cara Mi Sueña di jaringan televisi yang bermarkas di Miami itu. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero comentarles, como algunos de ustedes saben, estoy en un proyecto increíble que se llama Tu Cara Me Suena US en Univision, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente, hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible, afortunadamente. Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo. Les pido sus oraciones, su buena vibra. Voy a estar en contacto con ustedes, no se preocupen. Primero Dios, todo va a estar muy bien. Quiero agradecerle a Univision y a la producción de Tu Cara Me Suena tanto amor y tanto cariño para mí. Les mando un beso, bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto. Setelah sekitar 2 minggu mengkarantina diri tanpa suami dan anak-anaknya, Chantal Andere pun akhirnya berhasil sembuh. Hal pertama yang dilakukannya usai karantina adalah makan malam romantis dengan sang suami yang rela terbang dari Meksiko ke Miami untuk mengunjunginya. Sementara itu, dalam program reality show Tu Cara Mi Sueña yang kembali dilanjutkan usai pengisi acaranya pulih dari COVID-19, Chantal akhirnya berhasil meraih posisi runner-up, hanya berbeda 1 poin dengan juara pertama.